Guys, masih bersama saya Agus Eko Madio, arsitek pasar, dan saya sekarang tebak ada di mana? Caringin. Wah, becek. Ya, benar-benar pasar becek. Nah, tetapan dari saya adalah jangan lihat beceknya, tapi lihat perputaran uang yang ada di pasar ini. Kalau Anda tahu, pasar Caringin adalah pasar di mana pedagang-pedagang besar ngumpul di sini. Nah, ya, lihat beceknya dan lihat transaksinya. Nah, jadi Anda lihat dari bangunan yang cantik, tapi dilihat bagaimana dia simbol dari sebuah perputaran komoditas, perputaran uang yang ada di sini. Nah, depan saya ini adalah teman-teman saya yang barusan survei ke beberapa pedagang, ya, pedagang pasar. Nah, ternyata betul bahwa ilmu pedagang itu ilmu yang tacit ya, melekat di pedagang stand, berpengalaman. Kami ketemu dari dua orang pedagang yang mulai dari nol dan bisa menjadi bisnis yang besar, bahkan sudah punya usaha-usaha lain ya, sebutnya ada tambang dan segala. Jadi dari dagang makanan gitu, mereka bisa mengembangkan usaha di tempat lain yang lebih kapital. Nah, premis kami adalah ilmu-ilmu lapangan yang dipakai para pedagang, dan mereka biasanya tidak sekolah dan mulai dari nol. Dua terkonfirmasi seperti itu, justru bisa membuat kapital yang besar. Dan kelemahan dari pengetahuan yang diajarkan di kampus, ilmu-ilmu itu tidak recover. Nah, ini lihat ya, dagang kayaknya santai. Kalau menurut kampus kayak gini nih, wah salah nih, nggak bener nih, kotor. Nah, oke, nah di depan saya itu tadi Pak Asep ya, dan teman-teman, beliau adalah sarjana tambang, anak pedagang. Bapaknya mulai berdagang dari Pak Asep cerita bahwa ketika dia bekerja di suatu perusahaan tambang, pertanyaan bapaknya cukup menarik yang menjadi pelajaran dari kami. Sep, bapak yang tidak sekolah dan jadi pedagang bisa nyekolahin kamu sampai lulus kuliah. Lu kerja di tambang, bisa nggak kayak bapak? Ya, pertanyaan yang kemudian menggelitik sehingga akhirnya Pak Asep meneruskan usaha orang tuanya sebagai tanggung jawab moral untuk ngurus pasar. Itu ilmu yang saya dapatkan dari survei di pasar Caringin ini pertama. Jadi memang ada tanggung jawab moral dari perdagangan yang daripada jadi kalau anak-anak sekarang bicara tidak korporat, lebih punya tanggung jawab moral. Tapi ini tidak mudah di lapangan ketika Pak Asep turun ingin melanjutkan usaha oleh bapaknya. Menurut beliau ini ada generation gap. Ya, saya masih di Caringin ya. Ini oleh koperasi pasar yang di depan sana itu adalah rombongan saya. Saya ngonten dulu. Kita lihat ya, sebelum saya cerita ke Pak Asep, saya cerita tentang bahan pangan yang dijual di sini. Nah, saya cerita bahwa dia pernah ke pasar Caringin karena diminta ibunya cari pisang yang khusus ya, yang susah nyarinya. Kembali ke Pak Asep, ya, kembali ke cerita Pak Asep adalah inilah yang saya temukan di lapangan adalah ilmu dari sang bapak yang mulai dari perihnya berdagang sampai dia dipercaya orang. Weh, seneng ya kalau konten. Udah mulai jadi orang pasar saya. Udah jadi orang pasar. Nah, oke, sambil ini ya. Nah, inilah kehidupan pasar yang everyday life ya. Saya sedikit loncat-loncat, saya menggunakan everyday life-nya LFF. Yuk Kang, everyday life-nya LFF untuk banyak menjelaskan everyday economic ya. Ya, tapi itu loncat aja dulu. Nah, ini adalah generation gap. Jadi ilmu orang tua ini yang bersifat tacit karena memang akumulasi, dan orang-orang ini bukan orang yang cerdas secara struktural ya. Pedagang ini dia cerdas secara natural. Untuk menjelaskan bagaimana dia strategi agak susah, sehingga ada generation gap. Anaknya nggak ngerti apa yang jadi value yang diperjuangkan bapaknya. Inilah tantangannya untuk proyek kali ini ya, yang mencoba untuk judul proyeknya adalah konstruksi ruang digital untuk kedaulatan pangan lah kira-kira ya. Nah, sambil kita lihat suasana di pasar Caringin, bisa cerita. Nah, jadi nanti saya dengan Pak Asep sudah keluar sukses story dari pedagang. Proyek kami adalah melihat sukses story dari pedagang. Jadi kemampuannya adalah kita approach pedagang, bikin framework untuk ngambil pengetahuan lokal mereka, pengetahuan praktis mereka untuk ditayangkan di ruang digital supaya bisa eksplisit dan dipelajari. Haha, saya lumayan ya, tidak bisa ngomong kayak gitu. Nah, ini sudah di kantor koperasi, tuan rumah tempat pertama kali. Enaknya kalau sudah jadi orang pasar, saudara semua. Karena mereka setiap hari ada di sini, jadi we are friend ya, gitu. Nah, ini ya itu ada buah impor segala macam. Jadi banyak liku-liku yang tidak seperti apa ya, tidak ya everyday itu memang harus di immerse ya, kayak etnografi itu immerse. Dan oke, nah kayaknya saya di belakang ya.
enak ya dicaringin background saya truk. Dan saya akhiri ke 5 menit belusuan saya di pasar Caringin untuk membuat success story capturing the everyday economic le connaître kalau kata Lefebvre ya. Nah ini baru dimulai dan nantikan terus belusuan saya di pasar Caringin. Ciao.